Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya dalam kegiatan pembelajaran Al-Quran Hadis. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama Bapak Saripudin. Bapak akan menerangkan materi bab 1 dalam pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 7. Materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah kita pelajari pada kesempatan ini. Yang pertama adalah pengertian dan fungsi Al-Quran. Kemudian yang kedua, pengertian dan fungsi hadis. Kemudian yang ketiga, perbedaan fungsi Al-Quran dan hadis. Baik, untuk yang pertama, yaitu sebelum ke Al-Quran Bapak ingin menambahkan ya. Jadi pedoman hidup manusia itu yang kita kenal ada 4. Ada yang tahu apa saja? Ya, yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, dan yang 4 apa? Ya, qiyas, yang keempat qiyas. Untuk yang 2 terakhir, ijma dan qiyas, tidak kita bahas ya. Kita akan fokus kepada Al-Quran dan hadis. Baik, untuk yang pertama, pengertian Al-Quran. Seperti biasa kita mengenal ada 2 istilah, pengertian secara bahasa dan pengertian secara istilah. Ini biasanya sudah kalian pelajari ya di SD atau di sekolah madrasah MI tentang pengertian ini. Mungkin ada yang sudah tahu. Kalau yang sudah tahu alhamdulillah. Kalau yang belum, kita belajar sama-sama ya. Untuk pengertian Al-Quran secara bahasa, Al-Quran itu berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Ini kalimat ini ada ya di dalam Al-Quran, yang artinya adalah bacaan. Jadi Al-Quran secara bahasa berarti bacaan. Kemudian menurut istilah, Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang secara berangsur-angsur. Kemudian ada ulama yang menambahkan definisinya, membacanya bernilai ibadah. Itu pengertian dari Al-Quran. Kita lanjutkan kepada hadis ya, pengertian hadis dan fungsinya. Hadis menurut bahasa berarti baru. Kemudian hadis juga bisa berarti riwayat. Adapun secara istilah, hadis itu adalah segala yang datang, segala yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, atau sikap diamnya Nabi. Sikap diam Nabi itu menunjukkan keputusan atau persetujuan beliau. Di antara hadis itu banyak ya, baik yang berupa ucapan, misalnya yang sangat terkenal, innamal a'malu binniyat. Sebenarnya amal itu tergantung kepada niat. Kemudian hadis yang berupa perbuatan Nabi, cara sholatnya Nabi, cara berbukanya Nabi, cara makan, cara tidur, cara bicara Nabi, dan sebagainya. Kemudian
fungsi daripada hadis. Minimal ada 3 ya fungsi hadis. Yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Mengukuhkan itu maksudnya menguatkan, meskipun di Al-Quran sudah disebutkan, untuk menguatkannya datang dalam hadis. Misalnya perintah sholat, meskipun di Al-Quran sudah ada, diperkuat lagi oleh Nabi di dalam hadisnya. Kemudian yang kedua, merinci ayat Al-Quran yang masih global, yang masih umum. Misalnya di dalam Al-Quran ada kewajiban sholat, tetapi masih umum. Di Al-Quran tidak dirincikan bagaimana bacaannya, kapan waktu pelaksanaannya. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain seperti puasa misalnya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, menetapkan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Misalnya tentang laki-laki yang memakai emas, laki-laki yang memakai sutra, itu tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran, tapi disebutkan di dalam hadis. Jadi fungsi hadis itu adalah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Untuk materi pada kesempatan ini, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk diri kalian dan untuk kita semua. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum